dan termasuk yang awal-awal masuk Islam, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah dari kalangan sahabat banyak. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair bin Awam. Mereka dinamakan Al-Abadilah, sahabat yang dinamakan dengan nama Abdullah, yang hebat-hebat, banyak yang lain yang Abdullah. Dan idza utriqa Abdullah, jika disebutkan dari kalangan sahabat cuma dengan nama Abdullah, tidak ada lanjutannya, padahal nama Abdullah banyak. Fal murad bihi Abdullah bin Mas'ud, maka yang dimaksud adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis ini. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis ini. Beliau di awal sudah masuk Islam, termasuk beliau yang tinggal di Darul Arqam. Nabi SAW di awal dakwah beliau, Allah perintahkan untuk berdakwah dengan sirran, bukan dengan jahran, dengan diam-diam, bukan dengan terang-terangan. Dan kemudian mereka memilih rumah Darul Arqam untuk mereka berkumpul mengaji dengan Nabi SAW, belajar tentang agama Islam dengan Nabi SAW, dan di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Darul Arqam. Jadi yang awal-awal masuk Islam termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, termasuk juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Bilal, Sayyidina Hamzah termasuk pernah di situ di Darul Arqam. Dan termasuk yang di Darul Arqam adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang Rasul SAW mengatakan khuzu al-Quran min arba'ah, ambillah Al-Quran dari 4 orang ini. Ini Abdullah bin Mas'ud pertama disebut, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Salim Maula Abi Hanifah, Sayyidina Salim Maula Sayyidina Ubay bin Ka'ab. 4. Jadi 4 ini sahabat-sahabat Nabi yang ahli Al-Quran. Dan paling ahli dalam Al-Quran di antara mereka adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, luar biasa, paling ahli Al-Quran. 70 surat dalam Al-Quran beliau mendengarkan langsung dari mulut Nabi Muhammad SAW, dari lisan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Mushaf menjadi satu kitab, yang sebelumnya tidak ada mushaf seperti mushaf yang kita kenal. Quran itu ayat-ayatnya kan terpisah-pisah. Sahabat menghafal ini, sahabat menghafal ini, sahabat punya tulisan Quran ayat ini, surat ini, terpisah-pisah. Jadi Quran itu tidak bisa dibaca dengan tertib dari awal sampai akhir di zaman Nabi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq mulai dikumpulkan mushaf oleh beliau, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi belum ditertibkan menjadi tertib seperti mushaf yang sekarang ini. Dari awal juz pertama, juz kedua, surat pertama, kedua, ketiga, keempat dirapikan. Yang merapikan itu semuanya Sayyidina Utsman bin Affan, khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Dan yang paling memberikan andil, memberikan sumbangan untuk bisa Quran itu terkumpul dalam satu kitab adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau yang mengatakan ini Quran, ini ayat ini ayat ini ayat dari surat ini. Bahkan beliau mengatakan ma min ayatin aw suratin illa wa anni a'lam fi ma nazalat
wa aina nazalat wa fi man nazalat. Tidaklah ada satu ayat ataupun satu surat daripada Al-Qur'an kecuali aku mengetahui di mana ayat itu turun, di mana surat Al-Qur'an itu turun, apa di Mekah, apa di Madinah, atau di selain keduanya. Wa fi man nazalat, dan aku juga tahu sebab turunnya Al-Qur'an ini sebab siapa. Sebab turunnya ayat ini karena sebab kejadian ini, sebab turunnya ayat ini karena sebab si fulan ini. Ya, wa mata nazalat, dan aku juga tahu kapan turunnya ayat ini. Ya, ini ayat Al-Qur'an ini turun di Mekah apa di Madinah atau di mana, tahu. Ayat Quran ini turun tanggal berapa, bulan apa, kapan, tahu. Ayat ini sebab turunnya apa, beliau tahu. Itu luar biasa. Itu menunjukkan bagaimana ilmu beliau. Bahkan beliau bersumpah, alladzi nafsi biyadihi law a'lam anna ahadan a'lam minni bi kitabillah tanaluhu rihal la ataitu. Demi Allah, kalau aku tahu ada seseorang yang lebih alim dariku tentang ilmu Al-Qur'an, yang masih bisa sampai dengan tunggangan, maka aku akan mendatanginya untuk belajar dengannya. Tapi tidak ada sahabat satupun yang mengatakan aku lebih pintar daripada Ibn Mas'ud, aku lebih luas ilmunya daripada aku lebih ngerti daripada Ibn Mas'ud tentang Al-Quran. Ibn Mas'ud mengatakan itu kepada mereka, tapi mereka tidak ada yang menjawab, karena mereka mengetahui bahwasanya Ibn Mas'ud memang orang atau sahabat yang paling ahli dalam ilmu Al-Quran. Jadi beliau seringkali bersama Nabi ketika ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu salam. Karena kedekatan Nabi. Jadi Nabi SAW ini pernah suatu waktu ketika di Darul Arqam ini masih bersembunyi, ketika turun surat Ar-Rahman, di situ Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya yang masih cuma segelintir, ayo siapa yang berani untuk membaca surat ini, tapi membacanya di Ka'bah. Ibn Mas'ud mengangkat tangannya, pertama kali yang mengangkat, pertama kali menjawab, aku ya Rasulullah. Padahal Ibn Mas'ud ini posturnya kecil, bahkan dikatakan cuma sekedar satu zira. Kemarin sudah kita katakan satu zira, ya, kecil. Ya, sebagian di antara kita kan ada yang posturnya seperti itu, ya. Nah, itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud seperti itu, tapi dicintai oleh Nabi, tapi dibela oleh Nabi. Tidak penting postur, tidak penting tampan, tidak penting warna kulit, tidak penting dia punya apa, tapi yang penting bagaimana hatinya, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul. Ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dicintai oleh Rasul, bahkan ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini naik pohon dan kemudian ada angin yang datang, cuma angin ini, bukan angin tsunami, bukan angin topan, bukan angin apalagi, tapi angin biasa. Tapi angin itu membuat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud terjatuh dari pohon. Sahabat-sahabat yang lain ketawa karena kecil, kena angin sedikit sudah jatuh. Ya, pahanya, betisnya kecil. Ketawa sahabat Nabi. Ketika Nabi SAW melihat sahabat-sahabatnya menertawain Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi tidak menerima, Nabi membela. Dan Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian menertawakan dia? Ya Rasulullah, ini masa kita hendak ketawa ya Rasul, ngelihat badannya kayak gitu, betisnya kecil kayak gitu.
Maka Rasul mengatakan lahuma fil mizani asqalu min Uhud wallazi nafsi, bahkan sumpah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, artinya sumpah demi Allah, nanti di akhirat kedua kaki Sayyidina Abdullah bin Mas'ud walaupun kecil tapi di timbangan nantinya fil mizan asqal min Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, dibela oleh Nabi. Ya, kalau sudah dibela oleh Nabi berarti menunjukkan Nabi apa? Cinta, perhatian. Ya, karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud cinta kepada Nabi, bahkan membela Nabi, meninggalkan agama nenek moyangnya demi untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang berani mengangkat tangannya di saat itu hanya segelintir orang yang beriman untuk baca Quran di Ka'bah. Ka'bah itu semuanya dikuasai oleh orang kafir. Yang duduk-duduk di Ka'bah orang kafir, yang tawaf di Ka'bah orang kafir. Jadi di situ diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Baca surat itu. Baca Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mulai datang orang-orang kafir. Kurang ajar ini baca Quran. Mending Sayyidina Hamzah yang baca Quran, ya kan? Mending Sayyidina Umar yang baca Quran. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud didatangi oleh kafir-kafir. Sampai yang datang orang besarnya mereka orang kafir. Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal datang dengan gagahnya, badannya yang kekar, tinggi, besar. Biasanya Abu Jahal ini kalau sudah musuhnya melihat Abu Jahal cukup dengan berdekam aja takut. Abu Jahal takut sudah, karena badannya kekar, kalau bertarung kuat. Ini Ibn Mas'ud apalagi yang kecil. Datang Abu Jahal pergi baca Quran. Ibn Mas'ud tidak berhenti membaca Quran, padahal Abu Jahal yang datang. Didekatin tambah dekat, tetap aja membaca Al-Quran. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Diginiin sama Abu Jahal, tetap baca Quran. Nggak kuat Abu Jahal, tempeleng sama Abu Jahal. Satu tempeleng Abu Jahal membuat terbelah kuping Sayyidina Ibn Mas'ud, berdarah. Sudah, karena sudah terbelah, robek, berdarah-darah, balik sudah Ibn Mas'ud. Kalau tidak balik mati di situ. Karena Abu Jahal pulang-pulang ke Darul Arqam sudah dalam keadaan seperti itu. Dikatakan, ditanya oleh Rasul, kenapa aku ditempeleng sama Abu Jahal, katanya. Rasulullah ketawa. Rasulullah ketawa ngelihat Ibn Mas'ud kecil gitu, tempeleng, darah mengalir dari telinganya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nanti ente akan membalasnya suatu waktu, katanya. Nanti suatu waktu ente membalasnya. Ini perkataan Nabi yang mengandung mukjizat. Jadi siapa bisa menyangka Ibn Mas'ud bisa membalas Abu Jahal? Ibn Mas'ud ini seorang budak, seorang yang tidak punya nasab yang mulia, badannya kayak gitu. Siapa Abu Jahal? Tokohnya mereka, besar gagah, kuat. Tapi apa yang dikatakan Nabi pasti terjadi. Apa yang dikatakan Nabi tidak akan meleset. Dan betul apa yang dikatakan Nabi, suatu waktu ente akan membalas sama seperti yang dilakukan Abu Jahal kepada ente. Nah, itu terjadi di perang Badar. Terjadi perang Badar. Nah, disitulah perang antara kaum muslimin dan kaum kufar. Terjadi peperangan yang hebat, dahsyat. Dan disitulah Abu Jahal mati. Dan yang membunuhnya Ibn Mas'ud. Yang menghabisi nyawanya, sebenarnya bukan membunuhnya, tapi menghabisi. Kenapa anak katakan menghabisi?
Karena awal mula yang membunuhnya ini adalah Sayyidina Mu'ad dan Sayyidina Mu'awwid ibna Aufin, ibna Afra. Sayyidina Mu'ad bin Afra, Sayyidina Mu'awwid bin Afra, dua pemuda dari kalangan sahabat, masih belasan tahun. Dua pemuda ikut perang Badar, masih belasan tahun umurnya. Di saat di peperangan Badar bertarung, berduel, yang kaum muslimin hanya 300 ya kan, sedikit, 300-an, 313 atau 14, yang kaum kufar berapa hampir 1000 dengan persenjataan yang lengkap. Ini Afra, ibnu Afra, dua-duanya di saat peperangan mendatangi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk yang sahabat yang besar, termasuk yang ahli berduel, bersama Sayyidina Hamzah berduel saat itu kan, bersama Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abdurrahman bin Auf berduel mengalahkan musuh-musuhnya. Tahu-tahu didatangi oleh dua pemuda ini. Wahai pamanku, katanya, tunjukkan kepada kami mana yang namanya Abu Jahal itu. Orang semuanya takut ketemu Abu Jahal, ini malah cari Abu Jahal, masih muda padahal. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai para pemuda, nanti kenapa cari Abu Jahal? Nanti ini mau mati ya Pak? Ana dengar dia suka mengejek Nabi, ana dengar dia suka mengganggu Nabi, maka ana tidak akan keluar dari medan perang ini kecuali ana membunuhnya atau aku yang terbunuh. Nah, itu pemuda yang hebat, demi membela siapa? Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Kita berbuat apa untuk Nabi Muhammad? Kita mempertaruhkan nyawa kita untuk Nabi Muhammad. Kita keluarkan seluruh harta kita untuk Nabi Muhammad. Apa kita sudah mau menembus orang tua kita untuk Nabi Muhammad? Fadatka abi wa ummi, yang aku berani menebus bahkan dengan orang tuaku sendiri untuk Nabi Muhammad. Tidak ada. Untuk belajar aja, berjuang, jangan keluar dari jalurnya Nabi Muhammad, itu sudah cukup. Untuk berkorban demi Nabi Muhammad, menyenangkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkorban bukan untuk diri beliau, berkorbannya Nabi Muhammad untuk kita. Berkorban Nabi Muhammad dengan nyawa beliau, dengan harta beliau, dengan keluarga beliau. Tidak ada tujuan, beliau ingin kita semuanya selamat dari azab Allah. Sebagaimana sayangnya orang tua ketika anaknya sakit, diperhatiin, diobatin, dielus-elus, disayang, dibawa ke dokter, dikeluarkan uang untuk biaya dokter dan obatnya, digendong-gendong, jangan sampai menangis, jangan sampai sakit, kalau perlu lebih baik pindahkan rasa sakit dari anakku ini kepadaku. Itu orang tua. Nabi Muhammad sayangnya kalau ingin tahu lebih sayang daripada sayang orang tua kita kepada kita. Lebih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Jadi tidak mau Nabi Muhammad kita celaka, tidak mau Nabi Muhammad kita diazab, tidak mau Nabi Muhammad kita terjerumus ke dalam neraka. Nabi Muhammad mengatakan, wallahi demi Allah, rasa sakit yang dialami umatku ketika terinjak kakinya dengan duri, itu aku merasakannya di tubuhku, rasa sakit itu. Makanya sampai-sampai digambarkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Sudah datang, tiba untuk menyelamatkan kita semuanya. Siapa itu? Rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari bangsa kalian, dari bangsa manusia. Sama Nabi Muhammad seperti kita ya. Nabi Muhammad manusia juga, sedih kalau sebagaimana manusia sedih, sakit sebagaimana manusia sakit. Ada rasa sayang, ada rasa marah, ada rasa lapar, haus, seperti manusia biasa.
basarun lakal, manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Memang manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Rasulullah min anfusikum aziz alaihi ma anittum, aziz merasa berat alaihi terhadapnya ma anittum, apa yang membuat kalian susah, apa yang membuat kalian sakit. Jadi kalau kita sakit demam, kita sakit misalnya panas, kita sakit gigi, Nabi Muhammad merasakan sakit. Duh, siapa yang ngomong? Allah. Azizun alaihi ma anittum, akan terasa berat baginya apa yang membuat kalian sakit. Itu Nabi Muhammad. Harisun alaikum, dan sangat rakus Nabi Muhammad, sangat rakus untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Itu Nabi Muhammad. Jika kepingin memberikan kebaikan kepada umatnya, selalu ummati, ummati, yang dipikirkan ummati. Mau meninggal dunia bukan dicari keluarganya, istrinya, anaknya, tapi yang dicari ummati, ummati, yang dipikirkan di akhirat ummati. Sibuk, paling sibuknya manusia untuk menyelamatkan kita di akhirat nantinya adalah Nabi Muhammad SAW. Sibuk mau menyelamatkan kita, cari kita, jangan sampai kita masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan manusia seperti ini, kita lupakan Nabi Muhammad yang sifatnya sayangnya seperti ini, rugi. Jangan jauh-jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin berkumpul dengan Nabi di jalurnya Nabi Muhammad. Ini bagaimana dua pemuda Nabi, sahabat Nabi, demi membela Nabi, karena tidak terima Nabi diejek sama Abu Jahal, diolok-olok sama Abu Jahal, bertekad berani untuk cari Abu Jahal, untuk berduel dengan Abu Jahal. Padahal menurut akal akan kalah siapa yang berduel. Bukan hanya Abu Jahal itu pintar berduel, badan yang kekar, tapi juga ketika berperang pengawalnya banyak Abu Jahal. Kudanya luar biasa, pakai baju perang, nggak bisa ditusuk kemudian mati di badannya karena pakai baju perang. Harus kepalanya, harus lehernya. Tapi ini yang dilakukan oleh Mu'ad dan Mu'awid. Mu'awid mencari kesempatan menerobos pengawal yang mengawal Abu Jahal di saat perang Badar. Jadi berusaha masuk, dilawan oleh pengawal, gagal. Berusaha masuk untuk masuk ke lingkaran dan mendekat dengan Abu Jahal, gagal. Akhirnya terakhir dengan cara menyelinap, dengan cara menaruh badannya di tanah untuk masuk ke lingkaran daripada pengawalnya Abu Jahal, dan ternyata berhasil. Kudanya besar Abu Jahal, untuk menusuk Abu Jahal nggak cukup, nggak bisa, nggak sampai. Apa yang dilakukan? Kaki kudanya yang dipotong dengan pedangnya. Kaki kuda potong, otomatis kudanya tersungkur. Ketika kuda tersungkur, otomatis Abu Jahalnya tersungkur juga. Maka ketika Abu Jahal tersungkur, saudaranya Mu'ad ini langsung menerimanya dengan pedangnya. Saudaranya ini kerjasama. Tapi akhirnya pengawalnya tidak tinggal diam. Bahkan Ikrimah, yang tidak lain putranya siapa? Abu Jahal, yang di saat itu masih belum masuk Islam, masih belum dapat hidayah dari Allah. Ikrimah ini karena marah ayahnya dibuat terjatuh dari kudanya oleh Sayyidina Mu'awid ini, maka Sayyidina Mu'awid ditebang dengan pedangnya oleh Ikrimah sampai terputus, bahkan hampir terpisah dengan badannya. Yang membuat tidak terpisah hanya kulitnya aja nempel sedikit, jadi menggantung gitu tangannya, hanya lengket kulit aja. Itu Sayyidina Mu'awid. Dan sedangkan yang membunuh Abu Jahal, yaitu saudaranya yang bernama Sayyidina Mu'ad bin Afra, kemudian dikeroyok oleh pengawal-pengawalnya sampai dia terbunuh juga, syahid. Tuh, mati demi Nabi Muhammad. Sayyidina Mu'awid selamat, tapi tangannya terputus, hanya kulitnya aja menyambung. Itu demi untuk menyelamatkan dan membela Nabi Muhammad SAW. Itu cinta, cinta yang sebenarnya, bukan cinta kepada Nabi Muhammad kemudian kita melanggar perintahnya, maksiat, melanggar Nabi, cinta Nabi Muhammad, kita tidak peduli dengan sunnahnya,
cinta kepada Nabi Muhammad, tidak pernah kita rindu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut, dipuji, kita biasa-biasa aja. Sallu ala Nabi Muhammad, kita diam aja, tidak menyebut dan tidak bersalawat kepada beliau. Yang namanya cinta ini. Ya man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kalau kita cinta pasti akan sering kali menyebutnya. Manusia cinta kepada wanita akan sering menyebutnya, menceritakannya. Manusia kalau cinta akan banyak meminta cerita tentang orang yang dicintai. Betul? Ya, anak cinta sama fulana, kasih tahu tuh ceritanya, ceritakan anak bagaimana keadaannya, bagaimana bajunya, bagaimana makanannya, bagaimana keluarganya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, bagaimana tidurnya, bagaimana pakaiannya, semuanya ditanya kayak kan? Karena cinta dia. Apa keadaan pacarku? Ya kan gitu. Doiku ya. Tuh siapa? Apa warna favoritnya apa? Kasih tahu anak. Oh, warna favoritnya merah. Oh, kalau gitu mulai sekarang anak suka merah juga. Karena anak cinta sama dia. Nah, ini baru cinta. Makanannya apa? Oh, makan dia sukanya bakso si fulana itu. Oh, kalau gitu anak mulai sekarang suka bakso. Anak akan tiap hari makan bakso, tak kirimin tiap hari. Nah, ini cinta. Ada orang datang ditanya, "Gimana? Ketemu sama pacar anak enggak?" gitu. Tahu orang yang anak cintai enggak? Iya, ketemu. Oh, gimana keadaannya? Gimana? Sifatnya gimana, apa yang dilakukan, ditanya. Nah, tinggal kembali kepada diri kita, apa gitu cinta kita kepada Nabi Muhammad? Apa kita penasaran gimana makanan favoritnya Nabi Muhammad, apa warna favoritnya Nabi Muhammad, bagaimana sih kalau Nabi Muhammad tidur, bagaimana Nabi Muhammad qada'il hajah, bagaimana Nabi Muhammad ketika memakai pakaian. Ayo ceritakan sama anak tentang Nabi Muhammad. Anak cinta, anak tidak sabar untuk lebih mengenal Nabi Muhammad. Ayo bangga kalau sudah diceritain, bahagia, senang dengan cerita Nabi Muhammad. Nah, ini baru cinta. Dan apa yang diikutin, apa yang dianjurkan, apa yang diperintahkan, semua akan diikutin. Kalau sudah cinta, dasarnya semuanya cinta, semuanya akan mudah. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, apapun daripada perintah Nabi Muhammad mudah untuk kita lakukan. Tidak apa-apa demi cinta Nabi Muhammad. Anak akan lakukan syariat Nabi Muhammad. Nah, apa-apa anak berat meninggalkan yang haram, tapi karena anak cinta kepada Nabi Muhammad, itu semuanya akan mudah bagi anak. Demi cintanya anak kepada Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad anak akan amalkan. Demi cintanya anak untuk Nabi Muhammad SAW, anak akan banyak sholawat 1000 setiap hari. Anak cinta sama beliau. Ini baru cinta. Ini tidak ada apa-apanya dibanding pengorbanannya Sayyidina Mu'ad bin Afra, Sayyidina Mu'awid bin Afra, demi cintanya mereka berdua kepada Nabi Muhammad, mengorbankan jiwa mereka. Nah, apa siap mati mereka. Kalau tidak mati, Abu Jahal yang mati. Pokoknya tidak keluar dari medan perang ini kecuali Abu Jahal mati atau kami yang mati. Masih muda ini, siap mati. Demi siapa? Demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dalam riwayat ketika itu kejadian terjadi, Abu Jahal masih belum mati, tapi sudah tersungkur di tanah, tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang datang? Ibn Mas'ud. Nah, Ibn Mas'ud datang, tik 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 tik, kecil kan badannya, tidak kelihatan orang-orang kafir, bisa nerobos. Ketemu Ibn Mas'ud, wah, ini yang anak incar dari dulu ini. Naik ke dadanya. Ternyata Abu Jahal membisikkan sesuatu. Apa yang dibisikkan? Katakan sama teman inti Muhammad itu, dia musuh anak di dunia dan akhirat. Dalam riwayat, anak manusia yang paling benci, yang paling anak benci adalah teman anda itu Muhammad. Itu manusia yang anak paling benci. Ini Abu Jahal sudah mau mati nih, masih aja musuh dengan Nabi Muhammad, dendam, hawas. Nah, manusia paling sengsara. Makanya Fir'aun hazihil ummah, katanya Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal itu Fir'aun hazihil, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa ketika tenggelam belum mati sempat mengatakan aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa, ya kan?
tapi sudah tenggorokan, sudah nyawa sudah sampai tenggorokan, tidak diterima lagi Islamnya, tidak diterima lagi taubatnya. Jadi kalau kalian mau tobat sekarang, jangan nunggu mau mati. Kalau kalian mau mati baru tobat, tidak diterima tobatnya. Ketabrak mobil kejang-kejang, sekarang tobat ya Allah, udah kejang-kejang gitu, tidak diterima sudah. Jadi mau tobat saat ini, saat masih sehat, masih ruh dikandung di badan kita, belum berjalan. Kalau sudah berjalan sampai tenggorokan sudah tidak bisa. Musa Fir'aun masih beriman, di akhirnya tidak diterima. Tapi ini sudah sampai tenggorokan, musuh anak dunia dan akhirat Muhammad itu. Lebih dahsyat lagi dari Fir'aun. Gimana azabnya nanti di neraka Allah, na'udzubillah. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar pernah melewati satu tempat, kemudian dikagetkan dengan munculnya mayat dari kuburannya. Kemudian setika muncul, kemudian ada makhluk yang memukulnya dengan besi, dengan keras, sampai masuk lagi, keluar lagi, pukul lagi dengan keras, masuk lagi, keluar lagi, sampai 3 kali. Kaget melihat kejadian yang dahsyat itu, mukanya gemeteran, cerita kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, tahukah kalian siapa itu? Itu adalah Abu Jahal, dan itu siksaannya di kuburannya sampai hari kiamat. Nah, itu Abu Jahal. Ala kulli hal, disitulah ya kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bisa membalas. Dia berusaha untuk merobek telinganya Abu Jahal. Pakai pedangnya tidak bisa, tidak bisa. Diambil pedangnya Abu Jahal, wah istimewa kan pedangnya Abu Jahal. Sikat kupingnya, sikat lehernya, tinggal kepala, ditarik dengan tali, dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Aku membunuh Abu Jahal, aku berhasil membunuh Abu Jahal. Bukan dia sebenarnya, tinggal ngabisin aja. Tapi Nabi Muhammad Nabi Muhammad ketawa. Bahkan Nabi Muhammad memberikan kepadanya ghanimah, salab. Tahu salab? Salab itu kalau orang membunuh orang kafir di medan perang, kalau dia yang membunuh, apa yang ada di badannya, dia yang berhak mendapatkannya. Jadi pakaiannya, atau arlojinya, cincinnya. Nah, kalau harta-harta lain yang bukan di badannya kan dibagi. Tapi kalau yang ada di badannya, yang berhak mendapatkannya adalah yang membunuhnya. Ini sebagai semangat untuk orang banyak membunuh, karena banyak membunuh berarti banyak dia dapatkan harta. Tapi bukan jangan niat untuk dapat harta. Oh ya, anak pingin dapat harta banyak, kebetulan anak lagi dompet lagi tipis ini, mau jihatan biar dapat uang banyakan. Nah, ada sahabat kayak gitu. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berhasil membalas dendamnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.